Saya lanjutkan lagi tadi pertanyaan Bung Kodari yang terputus. Ada beberapa catatan ya yang menjadi dasar mungkin penyebab itu ya yang diklaim oleh pihak inisiator KLB. Termasuk diantaranya ada iuran dari cabang ke DPD dan kemudian ada setoran untuk maju pilkada 50%-nya akan dikembalikan kalau nanti berhasil. Kemudian dipertanyakan juga masa depan Demokrat akan sunrise atau sunset nih katanya. Soalnya hasil surveinya AHY di bawah survei elektabilitas partai sendiri. Jadi nggak mungkin bisa sunrise katanya begitu. Ya, jadi begini Mbak, ini kalau kita bicara mengenai masa depan Demokrat saat ini, itu sudah jelas sejak di bawah kepemimpinannya Ketua Umum AHY, ini kita lagi progressing Mbak, lagi meningkat sebenarnya. Tapi sebelum ke sana boleh dikonfirmasi dulu soal iuran segala macam. Kalau iuran itu tidak ada Mbak kok sampai dengan saat ini yang saya ketahui. Ya, silakan nanti misalnya dirasa bahwa ini ada iuran tidak sesuai dengan aturan, ya kan kayak pilkada tadi. Silakan aja Mbak, kita punya namanya BPOKK dan jadi Dewan Kehormatan. Ya, kalau dari kami sih tidak Mbak saat ini. Misalnya kalau kayak kemarin kan sempat ada isu macam-macam, ya silakan aja ke BPOKK, ada Dewan Kehormatan, silakan mengadu di situ. Kalau ada oknum yang minta misalnya di situ, itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan masa depan Partai Demokrat ini menjadi penting nih Mbak. Kenapa? Sejak Ketua Umum AHY di bulan Maret 2020 kemarin ya, dengan kerja kerasnya kami bersama semua ya, dengan generasi baru ini yang berkolaborasi dengan para senior kami ya, yang masih berniat bekerja bersama membangun partai ini, alhamdulillah pilkada kami menang 48% Mbak di 2020 kemarin, dan ini adalah jauh di atas tahun 2015 yang di pilkada yang lokasinya sama. Yang kedua, jumlah kader kami yang menang di pilkada 2020 kemarin itu 65 kader adalah terbanyak selama 5 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara mengenai elektabilitas, kita tuh bicara selalu progressing. Dalam konteks ini kita punya tren kecenderungan untuk meningkat. Walaupun angkanya di bawah partai tadi. Ya, itu kan hanya dua Mbak. Ada beberapa survei lainnya yang justru di atas partai. Ini satu. Saya selesaikan dulu ya Mbak ya. Kemudian kita bisa lihat sejak Oktober sampai dengan Februari, berbagai lembaga survei menyampaikan bahwa ada peningkatan yang drastis ya Partai Demokrat dibandingkan sebelumnya, dan juga survei dari AHY sendiri. Nah kalau kita bicara mengenai survei AHY Mbak, saat ini memang tidak ada penonjolannya, memang tidak dia sebagai pribadi gitu, tetapi lebih kepada waktu kita masih ingat 2018 beliau itu surveinya jauh di atas Partai Demokrat saat itu. Ya ini masih waktu itu sebagai calon wakil presiden yang masuk gitu. Nah ini kita kalau misalnya bicara mengenai survei gitu. Nah kemudian kita kembali lagi bahwa saya tadi sempat ada agak sedikit terganggu dengan pertanyaan, bukan pertanyaan, statement bahwa seakan-akan bahwa Demokrat itu menurun drastis gini karena misalnya di tangan tadi ada AHY, sedangkan data ini membuktikan. Dan kemudian masih ingat 2018 pada saat masa AHY itu menjadi Komandan Kogasma, survei Partai Demokrat, mungkin Indobarometer boleh buka juga nih data surveinya waktu itu. Demokrat ini hanya 3-4% Mbak. 3-4%. AHY itu bisa sampai 21%, 16%. Nah itu belum jadi cawapres. Dan memang tidak jadi kan kemudian. Tapi dengan kerja keras kami bersama dengan dipimpin Mas AHY, di tengah kita waktu itu sedang mengalami duka ya Mbak, karena Bu Ani saat sakit itu almarhumah. Mas AHY memimpin kampanye Partai Demokrat. Alhamdulillah kita mencapai 7,77%. Jadi jangan hanya sekedar dilihat bahwa 2004, 2009, 2014 dan 2019, tetapi apa nih kondisi yang melatar belakanginya. Termasuk di 2014 Mbak. Kita 2012 lagi hancur-hancurnya karena kasus korupsi Anas Urbaningrum dan Nazarudin waktu itu. Ini luar biasa kita hancur gitu. Survei kita 2-3%. Tapi dengan adanya Pak SBY kemudian diminta kader turun tangan, alhamdulillah kita mencapai 10%. Mas Adi, tadi Anda disebutkan juga mengeluarkan survei ya terkait kepemimpinan AHY. Apa? Betul, Nagi. Kalau bicara tentang Demokrat lebih tinggi elektabilitasnya ketimbang AHY, ya. Demokrat itu rata-rata 7%, AHY 6%. Cuman kan saya ingin menarasikan satu hal. Pertama, soal KLB ya. Belum ada alasan yang saya kira cukup substansial ketimbang alasan-alasan politis yang jauh lebih mengemuka tentang desakan KLB. Satu misalnya, apakah betul Partai Demokrat itu partai keluarga? Kalau Partai Demokrat partai keluarga, ini kan salah Partai Demokrat dari awal. Kenapa kekuatan politiknya itu diletakkan pada 3 hal? Susilo, Bambang, dan Yudhoyono. Kan itu memang, kenapa tidak dirasa dari awal? Harus ada regenerasi yang lebih memungkinkan untuk melakukan suksesi kepemimpinan pasca SBY. Dan oleh klaim Mas Herzaki misalnya, hanya AHY yang mampu melakukan recovery politik pasca SBY, itu satu. Yang kedua, apakah ada alasan kerja-kerja politik AHY yang memang layak untuk dikudeta? 1 tahun belum genap, sudah mau dikudeta. Anda melihat tidak ada alasan yang cukup kuat? Belum ada alasan yang rasional. Bang Kodari misalnya nyebut ini soal pilkada yang tidak sesuai dengan harapan.
versi teman-teman yang Tapi KLB. versi Mas Tapi Zaky, Bang Herzaki 65 menang 80%. orang, 48%. Agak Tapi bingung. tinggi dibandingkan 5 Agak tahun yang bingung lalu. mencari Jauh lebih parameter tinggi. untuk melakukan KLB. Yang ketiga misalnya, yang agak sedikit aneh, ketika nama-nama yang kemudian dimunculkan untuk menggantikan AHY tidak jauh lebih baik dari AHY. Partai emas apalagi? Bikin partai nggak lolos, hanya tinggal emasnya. Siapa lagi? Ada Ridwan Kamil membantah. Apakah Ridwan Kamil nggak jauh lebih baik? Membantah. Pak Ridwan Muldoko? Kamil Dia nggak mau membantah ikut. dan tidak mau. Saya kira dia rasional. Dia mendukung Tidak AHY. mau terlibat dalam persoalan ini. Terus misalnya Mas Ibas. Mas Ibas jelas dia tidak mau dikonfrontasikan. Sami'na wa atokna, bukan sami'na wa asoina. Kepada AHY sebagai ketua umum. Yang ketiga soal mahar politik. Tunjukkan kepada saya di mana di negara ini yang partai itu tidak melakukan mahar politik kalau mau pilkada dan pileg. Anda sebut berarti ada yang disebut semua dengan partai ada mahar politiknya. Betul. Oke. Cuman kan tidak diungkap. Jangan hanya Demokrat. Saya kira yang lain juga ada. Politik kita itu kan mirip rumah kaca. Apa yang dilakukan oleh partai-partai itu terang benderang kelihatan dari jauh. Bahkan oleh tukang becak sekalipun. Dan Anggi, satu hal, di partai itu ada yang disebut dengan infak, iuran faksa. Jadi semua partai itu begitu Iuran dalam tanda paksa, kutip. gitu Kader ya. itu memang dipaksa untuk melakukan pendanaan ke partai. Kalau saya anggota dewan nih harus membiayai fraksi bagaimana hidup, membiayai Tapi DPP kata Mas bagaimana Zaky hidup nggak dan ada tuh seterusnya. iuran-iuran katanya. Ya, tadi kan ini terkait dengan pilkada, Mbak. Nah itu yang saya sebut sebagai variabel-variabel yang tidak ilmiah, tidak substansi. Makanya saya sebut bahwa soal isu kudeta ini lebih mengemuka soal alasan politik. Oke, Bagaimana alasan. menggantikan AHY sebagai jalan panjang menuju Baik, 2024 baik. itu. Alasan politik ya. Sekarang Ya, saya jauh lebih minta politis. Bang Ruhut nih sebagai mantan politisi Partai Demokrat, politisi senior juga di Demokrat dulu. Anda melihat bagaimana dengan upaya kudeta yang kemudian berujung pada KLB Demokrat ini? Kita harus jujur ya, objektif. Yang mengatakan kudeta itu kan dari pihak Mas AHY dan kawan-kawan. Kita nggak pernah sebut kudeta. Itu wartawan yang nyebut. Gerakan Pengambil alihan ke pemimpinan. Iya. Istilahnya Iya. beda Secara mungkin paksa. terminologinya. Ya, Secara paksa. apapun itu GPKPD ya. yang bikin masalah, kenapa masalah ini dibawa keluar? Itu aja. Kalau nggak dibawa keluar kan nggak rame begini. Karena itu Menseknek, Pak Pratikno, Profesor, udah benar apa yang dia katakan. Begitu juga Pak Muldoko, jangan apa-apa lapor Presiden. Betul, Bapak Presiden kita kerjanya banyak sekali, Tadi apalagi Bang kita Ruhut bilang pandemi. kenapa dibawa keluar. Ah, ah. Kalau menurut Mas Herzaki ini nggak ada masalah sama di internal, tapi orang Bukan, luar yang justru menyebabkan. ini jelas ada intervensinya. Karena kalau Bukan masalah riak-riak, internal, jadi nggak kalau ada riak-riak keluar. udah terjadi hampir tiap tahun ada tuh biasa. Enggak, saya ngerti lah. Jaki kan baru kemarin masuk Demokrat. Iya. Ya, ini yang dia lawan ini semua the founding father Demokrat loh. Ya, yang dia rasa nih Johnny Allen itu. Jangan kau hina-hina, hebat dia itu. Jujur aja. Kantor Demokrat pertama dari Johnny Allen di Jalan Pemuda loh. Oke. Almarhumah Bu Ani, Pak SB datang lihat kantor itu. Johnny Allen itu udah berdarah-darah, jangan dirasanin. Bang Jaki, Ruhut, Anda sorry. bilang loh. founding fathers Demokrat yang dihadapi oleh pengurus Demokrat saat ini. Ini artinya apa sampai founding fathers itu merasa tidak nyaman berada di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono? Kalau Anda Iya, melihatnya bagaimana? kalau aku lihat mereka begini. Kan mereka selalu kontak saya juga, telepon, apa sih masalah kalian, kenapa mesti rame-rame, malu saya. Apalagi saya sekarang udah kader PDI Perjuangan. Ya, saya melihat begini ya, saya mau ikut campur kan nggak baik, nggak elok, saya bilang gitu. Nggak bisa, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Rembukkan. Ya gimana, Bang, mereka panggil saya Abang. Biar mereka lebih tua panggil saya Abang, saya terima kasih. Ini berawal dari aklamasinya AHY itu. Kenapa? Mereka ada ketersinggungan bagaimana Pak SBY naik ke podium yang tidak punya hak suara di luar. Mereka tersinggung. Baik itu deklarator, baik itu peserta. Karena memang semua partai yang ada di Republik ini, kalau lagi pemilihan itu ya peserta boleh lihat dong pemilihan. Itu ada ketersinggungan mereka. Berawal dari ketersinggungan karena diminta dari keluar itu. oleh PSB. Sebentar, Ruhut. Bagaimana Iya, itu, iya. Mas Zaky? Nggak, kalau saya ngelihatnya begini, ini hanya alasan yang dibuat-buat saja gitu. Karena jelas begini, Mbak. Satu, saya klarifikasi ya. Benar, saya setuju. Namanya Bang Johnny Allen Marbun yang mantan kader Partai Demokrat saat ini dan juga teman-temannya yang mantan kader ini punya jasa. Mereka adalah satu dari sekian juta kader Partai Demokrat yang punya jasa di tahun 2004, 2009 yang membuat partai ini besar. Tapi juga bagian dari yang membuat partai ini
kesulitan, Mbak, di saat 2014 dan juga di 2019. Maksud saya kami tidak mengabaikan jasa para senior itu. Kami sangat menghargainya gitu. Hanya kan menjadi masalah besar pada saat seakan-akan ya kan di saat kami ini yang muda-muda bersama para senior yang masih serius mengurus partai ini dengan kerja-kerja politik membantu rakyat saat bencana maupun pandemi, tapi terus diganggu dengan isu-isu yang nggak relevan gitu loh. Kita ini Demokrat lagi layar kencang, Mbak, dalam setahun terakhir. Mohon maaf nih, kalau misalnya katanya ini nggak bagus ya, nggak mungkin ada pihak eksternal mau, Mbak, masuk ke sini. Ngapain ngambil partai rongsokan? Partai ini lagi naik daun, Mbak, di bawah Jadi karena lagi seksi mau diambil alih begitu menurut Anda? Kan udah jelas statementnya, dia mau jadi ketua umum agar bisa jadi capres 2024. Lah kalau emang beliau tokoh yang hebat dan luar biasa, di surveinya tidak 0,0%, buat aja partai sendiri. Ngapain sih ngambil partai nanti Demokrat? kita akan masuk gitu. ke sini nih, yang akan mengambil alih karena mau jadi calon presiden 2024. Ini juga ada calon tapi bukan calon presiden. Ini calon ketua umum Partai Demokrat versi KLB. Ada Bu Hasnaini. Selamat malam Bu Hasnaini. Nanti kita akan berbincang bagaimana hingga akhirnya Bu Hasnaini ini bisa berlabuh menjadi calon ketua umum Partai Demokrat versi KLB. Usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.